Fasaqal kalba, ia memberikan minum kepada anjing tersebut. Fasyakarallahu, maka Allah berterima kasih kepadanya. Fasyakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih kepadanya. Faghafaralahu, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajron, apakah di dalam berbuat baik kepada hewan ada pahalanya? Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Rasulullah bersabda atau menjawab, fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Menyayangi setiap makhluk hidup itu ada pahalanya. Berkasih sayang kepada makhluk hidup itu ada pahalanya. Rawahul Bukhari, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekilas hadis ini insyaallah jelas maknanya. Pelajaran daripada hadis ini adalah yang pertama, tidak boleh kita meremehkan yang namanya kebaikan. Walaupun kebaikan itu kita lakukan kepada seekor anjing, kepada hewan yang kita anggap najis. Ya. Jadi walaupun kebaikan yang kita lakukan itu kepada hewan atau kepada binatang, bahkan binatang yang kita anggap najis, itu bisa menjadi sebab Allah memberikan maghfirah, ampunan kepada kita. Seringkali kita menganggap sepele ini, ya. Masa karena memberi minum anjing yang najis terus dapat pahala. Nah ini. Maka kata Nabi, jawabannya apa? Wa inna fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Setiap kebaikan yang diberikan kepada makhluk yang hidup, kalau kabidin rotbatin itu yang punya rasa. Setiap makhluk yang punya perasaan, ya, perbuatan baik kepada setiap makhluk yang punya perasaan, ajrun, ada pahalanya. Jadi kalau bapak, ibu di rumah punya kucing dikasih makan, itu kan? Itu artinya berkasih sayang kepada makhluk Allah yang punya perasaan. Karena hewan juga sama seperti manusia, punya perasaan. Walaupun tidak punya akal, tapi kalau perasaannya sama. Ada rasa haus, ada rasa lapar, ada rasa sakit, ada rasa capek. Itu sama dirasakan oleh hewan. Maka setiap kebaikan yang dilakukan kepada seluruh makhluk hidup, kata Nabi, ajrun, ada apanya? Ada pahalanya. Maka kata Nabi, la tahkironna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, sedikit apapun, ya. Jangan dianggap remeh, walaupun sedikit kebaikan yang kita lakukan itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah tidak ada amal yang kecil. Bagi Allah itu semua amal bisa jadi besar, tergantung kualitas niat kita. Kalaupun sholat tahajud tiap malam, setiap kita tahajud 100 rakaat, kalau niatnya salah nggak jadi amal, nggak jadi pahala, tidak menjadi amal akhirat. Tetapi kalaupun hanya sekedar tadi memberi minum seteguk air kepada hewan yang dianggap najis sekalipun, kalau kita lakukan dengan penuh rasa kasih sayang, kita lakukan karena iba kepada makhluk Allah,
maka itu bisa menjadi sebab datangnya ampunan Allah. Bahkan tadi kalimatnya apa? Fasyakarullah fagofarullah. Laki-laki yang memberikan minum kepada anjing ini sampai-sampai Allah berterima kasih. Allah berterima kasih kepada laki-laki ini dan Allah mengampuni dosa-dosa. Masya Allah. Ya. Terlebih lagi kalau yang dikasih minum ustadz, yang dikasih minum jamaah yang ahli ibadah, ahli ilmu, lagi ngaji, ini lebih besar lagi. Ya, jangan dianggap remeh Pak. Bapak ngasih sebotol air minum ke masjid, diminum oleh orang-orang yang ibadah, yang sholat, jauh lebih mulia. Ya kan? Kalau memberi minum kepada anjing saja bisa mengundang ampunan Allah, apalagi kalau yang dikasih minum siapa? Manusia. Apalagi yang dikasih minum orang Islam. Apalagi yang dikasih minum orang yang taat kepada Allah. Ini jauh lebih mulia lagi. Pada dasarnya bahwa la tahkironna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan, menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Bahkan kata Nabi, ittaqun nara walau bisyiki tamrah. Jauhilah api neraka walaupun dengan sedekah sepotong kurma. Apa katanya? Jauhilah api neraka walaupun dengan sedekah sepotong kurma, bukan satu butir. Bisyiki itu artinya sepotong kurma. Lah bayangkan sepotong kurma Pak, berapa harganya? Nah, sepotong kurma kalau menurut kita nggak ada nilainya, betul nggak? Lah sepotong kurma berapa sih? Nggak nyampe 5.000, nggak nyampe 2.000 sepotong kurma. Tapi kata Nabi, jangan engkau anggap remeh itu. Kenapa? Bisa jadi dengan sedekah sepotong kurma itu menyebabkan terhindar dari api neraka. Kalau sepotong kurma dikasih sama Kang Hashim nggak cukup, ya kan? Minimal setengah kilo kalau beliau. Tapi kalau sepotong kurma itu disedekahkan kepada semut, cukup buat sebulan. Ya, jangan-jangan cukup buat setahun itu, sepotong kurma, kan gitu. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah, di sini terserah kita mau sedekahnya kepada siapa. Gitu ya. Masa iya kita tidak mampu sedekah dengan sepotong kurma? Ini kadang kita mikirnya kapan kita ngasih kurma 1 kontainer gitu kan? Kapan kita ngasih sedekah 10 miliar gitu? Sedangkan kita mampu sedekah 10.000. Sedangkan kita mampu sedekah 5.000. Sedangkan kita mampu sedekah 2.000, ya 2.000 enggak apa-apa. Sehingga jangan sampai kita tidak memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Boleh jadi yang kita anggap remeh itulah yang mengundang ampunan Allah. Betul Pak, boleh jadi. Kadang Pak kalau sedekahnya 5 miliar, timbul rasa sombong. Sedekahnya 5 juta, timbul rasa sombong. Tapi kok kalau kita sedekah 5.000, biasanya udah lewat gitu aja. Betul nggak? Kalau sedekah 5.000 kita nggak merasa bangga, betul nggak? Nggak ada bangga. Tulis dong nama saya, tadi saya sedekah 5.000, nggak ada. Tapi kalau 5 juta atau 50 juta, terus nggak diumumin namanya, nggak ditulis namanya, kadang merasa, loh kok nama saya nggak disebut ya. Nah gitu. Jemaah dimuliakan Allah, justru yang Allah nilai itu adalah tingkat keikhlasan hati kita. Ya. Jadi kata Nabi, ittaqun nar walau bisyiki tamrah. Jauhilah api neraka walaupun dengan sedekah sepotong kurma. Famal lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau kamu tidak mampu sedekah sepotong kurma, mungkin karena pelit, kan? Kalau sepotong kurma nggak mampu itu namanya pelit Pak. Sesusah-susahnya kita manusia ini hari ini,
Ya, masa sepotong korma nggak bisa kita sedekah. Kalau kamu tidak mampu bersedekah dengan sepotong kurma, fabi kalimatin thayyibah. Baca kalimat thayyibah. Mana kalimat thayyibah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masa itu aja nggak mampu? Hah? Sodakoh nasi uduk nggak mampu, sodakoh bubur nggak mampu, sodakoh soto nggak mampu, sodakoh satu piring nggak mampu, sodakoh satu butir nggak mampu. Masa iya baca subhanallah saja nggak mau? Padahal kullu kalimatin thayyibah sodakoh, setiap kalimat thayyibah itu dihitung sebagai apa? Sodakoh. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Seorang laki-laki yang memberikan minum kepada seekor anjing dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh rasa iba kepada makhluk Allah, itu bisa mendapatkan ampunan Allah. Ini mudah-mudahan yang ngasih sarapan pagi ini diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Dalam hadis lain jamaah yang dimuliakan Allah, riwayatnya Imam Ahmad, bahwa yang dimaksud, kalau di sini kan seorang laki-laki ya. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad, yang diampuni oleh Allah karena memberi minum kepada seekor anjing itu ceritanya bukan laki-laki, tapi wanita pelacur. Gufirat limro'atin mumisatin. Allah telah mengampuni dosa wanita pelacur yang ceritanya sama seperti tadi. Ya. Artinya apa? Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ya, makanya Allah berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah." Siapa yang melakukan kebaikan, mau laki-laki atau perempuan, dasarnya iman kepada Allah, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti aku akan memberi kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera. Kalau pengen hidup bahagia, kalau pengen hidup sejahtera, lakukan amal soleh sekecil apapun. Itu aja Pak kuncinya. Lakukan amal soleh sekecil apapun. Jangan nunggu besar, jangan nunggu banyak. Lakukan dari hal-hal yang ringan. Itu ya. Lakukan dari hal-hal yang ringan. Tadi dikatakan walau bisiki tamroh, walaupun sodakoh dengan sepotong kurma. Ya, banyak Pak hal-hal kecil ya yang bisa kita lakukan. Dalam hadis yang lain di dalam Imam Bukhari juga mengatakan ya, baina marrajulun yamshi bi tariqin wajada gusna syaukin fa akharahu fasyakarallahu lahu faghfar lahu. Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan di perjalanan, kemudian menemukan ranting pohon di tengah jalan, kemudian disingkirkan ranting tersebut, maka Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Hanya karena menyingkirkan duri, menyingkirkan ranting pohon atau dahan pohon yang menghalangi di tengah jalan, itu juga bisa mendapatkan ampunan Allah. Ternyata banyak Pak pintu-pintu ampunan Allah itu ya. Bukan hanya sholat, istighfar, bukan hanya tahajud, doa, bukan hanya baca Quran. Ternyata Allah memberikan banyak opsi, banyak pilihan untuk mendapatkan ampunannya. Intinya, yang pertama, jangan menyepelekan yang namanya kebaikan. La tahqironna minal ma'rufi syai'an. Kemudian, Allah itu senang dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Sekecil apapun, Allah suka. Ya, hanya memberi minum ke satu gelas atau satu botol, Allah suka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.
Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang suka dengan kebaikan. Makanya ada peluang apa sih Pak gitu ya? Ada peluang apa yang mau kita lakukan? Itu penting. Ya, peka dengan lingkungan, melihat sampah gitu kan, berantakan kita rapihkan. Itu hal kebaikan. Ya. Saya kemarin waktu ada acara di depan itu apa namanya itu konser itu ya. Pada malam tahun baru itu kan ramai sekali itu orang ngumpul, ya kan? Nah, panitia itu kan malam itu udah bersih-bersih, bongkar-bongkar apa panggung. Nah, kesempatan saya apa? Besok paginya saya turunkan santri, ayo turun ke jalan ke sana, bersihin sampah. Kenapa? Kadang itu yang tidak terpikirkan, Pak. Kalau habis acara besar begitu itu udah pasti sampah itu di mana-mana, kan gitu ya, Pak. Nah, coba kita itu ambil tuh kesempatan di mana amal yang terbaik gitu. Sehingga jangan sampai ini semua orang nggak peduli gitu dengan kondisi seperti itu kan. Ini kan tempat umum, jalan dipakai lalu lintas kan gitu. Terus kalau nggak ada yang berpikir ke situ, siapa yang mau membersihkan? Nah itu salah satu contoh jamaah dimuliakan Allah. Jangan kita melewatkan kesempatan kebaikan sedikit pun. Ya, hanya sekedar kita mengambil sampah dari tempat yang tidak sepantasnya diletakkan pada tempatnya. Itu salah satu contoh kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menilai kebaikan yang kita lakukan itu dengan penilaian yang sedikit, Pak. Enggak ada, Pak. Penilaian Allah itu selalu besar dari kebaikan yang kita lakukan. Betul enggak? Minimal kalau kita melakukan kebaikan berapa, Pak, pahalanya? 10. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihah, kata Allah, siapa yang melakukan kebaikan atau mendatangkan kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala berapa? 10 kali lipat. Itu kalau di tempat umum, tetapi kalau di jalan Allah, di masjid, di madrasah, di pesantren, ya, dalam perjuangan agama, Allah tidak melipat gandakan 10, tapi berapa? 700 kali lipat. Ya, Al-Baqarah tuh, Pak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berinfak fi sabilillah, di jalan Allah, maka setiap satu infaknya dilipat gandakan berapa? 700 kali lipat. Seperti orang menanam satu butir, dari satu butir tumbuh 7 pohon, dari satu pohon, setiap pohon itu memiliki 100 dahan. Jadi 100 kali 7, 700. Masya Allah. Jamaah dimuliakan Allah. Tidak ada penilaian yang kecil dari Allah untuk amal-amal kebaikan. Ya. Lah terus di sini kenapa kok contohnya anjing? Nah ini Pak, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang kita itu ya suka melihat negatifnya terhadap makhluk Allah. Betul nggak? Kalau Bapak melihat anjing, apa yang Bapak pikirkan? Pasti identiknya ini makhluk yang jelek, betul nggak? Kalau melihat anjing ini najis, kan nggak semua ulama mengatakan najis, kan Pak, betul nggak? Ya, betul nggak? Apakah haram miara anjing? Enggak juga, Pak. Ya, tidak sepakat semua ulama mengharamkan miara anjing. Tergantung kebutuhannya apa. Iya, Pak. Dulu ulama-ulama banyak juga yang miara anjing, terutama di kampung-kampung. Jangan heran, Pak, kalau di gunung-gunung banyak orang Islam miara anjing. Untuk apa? Ngejaga kebunnya, ngejaga ternaknya. Jangan kemudian kita berpikir setiap orang yang miara anjing itu ini nggak ngerti agama. Nggak begitu Pak pahamnya. Karena kita selalu berburuk sangka kepada makhluk yang namanya apa? Yang namanya apa? Anjing.
Padahal belum tentu kita lebih mulia, manusia lebih mulia daripada apa? Daripada anjing, Pak. Coba lihat, Pak, di dalam kitab Safinatun Najah, Kasyifatus Saja. Ya, di dalam bab tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat, ya, dibandingkan dengan anjing, lebih mulia anjing. Orang yang meninggalkan sholat dibandingkan dengan anjing lebih mulia anjing. Sehingga kalau ada air, Pak, ini ada air nih, terbatas untuk diberikan minum. Ada dua makhluk Allah. Yang pertama orang yang tidak sholat, yang kedua anjing. Mana yang didahulukan? Mana yang dahulukan? Anjing lebih utama mendapatkan air minum daripada orang yang tidak sholat. Ayo. Terus kita masih berburuk sangka terus kepada yang namanya anjing. Padahal ada manusia yang lebih buruk, lebih najis daripada anjing. Ya kan gitu ya? Jadi kita ini kadang hati kotor sehingga melihat makhluk Allah itu selalu negatif. Padahal di dalam kitab Kasyifatus Saja Imam Nawawi mengatakan, Pak, ya, coba nanti buka kitabnya. Itu ternyata ada nilai-nilai positif dari seekor anjing. Ya, apa coba? Di antaranya kata Imam Nawawi, anjing itu banyak puasanya. Anjing itu banyak puasanya. Jarang makannya, Pak, anjing itu. Kalau makan nggak banyak anjing itu. Pernah Bapak lihat anjing makan itu berapa nampan gitu? Hah? Anjing itu makannya sederhana, Pak. Anjing itu kalau makan nggak rakus kalau makan itu. Ya. Yang kedua, anjing itu sedikit tidur, Pak. Banyak begadangnya anjing itu. Ini kan, mohon maaf, kalau banyak tadi banyak tidak makannya, kurang makannya. Ini kan sifatnya mukminin, soimin kan, Pak ya? Betul nggak? Kalau jarang makan, berarti namanya soimin. Lah, ini kan patut dicontoh dari hal positif dari anjing. Anjing itu kurangi makannya, jarang makannya, berarti banyak puasa. Nah, itu namanya sifatnya namanya apa? Soimin. Yang kedua, anjing itu sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya anjing itu. Dia banyak begadang, apalagi kalau anjing ini ditugaskan untuk jagain ternak atau jagain apa? Kebun, ladang, ya, jagain harta bendanya. Dia begadang, Pak. Majikannya tidur ngorok, Pak. Anjingnya berjaga-jaga. Betul nggak tuh? Iya. Lah itu contoh siapa? Koimin. Koimin itu orang yang ahli tahajud. Hah? Kayaknya kalah kita, Pak, dengan anjing ya. Anjing aja bangun ya udah jam 3. Mohon maaf, Pak. Kita jam 2, jam 3, saya di sebelah rumah itu ada kandang ayam. Ayam udah pada bunyi itu. Ayam jam 3, jam 4, jam setengah 4 tuh udah pada bunyi. Jam 3, jam 2 tuh udah pada bunyi. Udah pada apa? Berkokok, ya kan? Lah kita masih ngorok. Berarti muliaan mana sih? Nah, gitu kan? Ayo kita belajar. Jadi jangan selalu menilai makhluk Allah itu jelek gitu. Ya. Dan anjing itu makhluk hewan yang setia. Setia, Pak. Siapa yang memberinya dia makan, dia akan setia ke situ. Coba, Pak. Itu anjing itu setia. Dia galak sama orang yang pelit, Pak. Kalau ada orang pelit, galak dia. Tapi kalau orangnya suka memberi, ngasih dia makan, galak nggak? Enggak, Pak. Dan anjing itu setia kepada majikannya. Kalau sudah punya majikan, dia akan setia. Bapak gangguin majikannya, anjing akan membelanya, Pak. Digonggong, Pak, Bapak. Tuh, Masya Allah. Ya. Jadi ada banyak sisi positifnya, Pak, walaupun menurut kita itu najis gitu kan. Dan apalagi, Pak, anjing itu kalau mati tidak meninggalkan harta. Ada anjing mati ninggalin warisan? Apa warisannya anjing?
Kagak ada. Itu contoh buat siapa? Namanya ahli zuhud. Ahli zuhud nggak meninggalkan apa? Hartanya habis dibagi-bagi, diinfakkan di jalan Allah. Kayak Nabi, Pak. Nabi mana, Pak? Rasulullah tidak pernah meninggalkan harta, sehingga tidak ada beliau wafat terus bagi-bagi warisan, itu nggak ada. Karena jadi fitnah, yang bikin fitnah itu kan itu, Pak. Nah, kenapa? Nabi zuhud, bukan tidak punya harta semasa hidupnya, hartanya habis diinfakkan di jalan Allah, kan gitu. Ini ya. Apalagi, Pak? Anjing itu punya sifat qanaat, Pak. Punya sifat apa? Qanaat. Anjing itu qanaat, Pak. Artinya apa? Dia akan memakan yang diberi saja. Ya, nggak pernah ngerebut-rebut punya. Misalnya gini nih, kita ngasih makan yang anjing. Itu, nggak ngerebut dia apa yang ada di tangan kita. Dia akan memakan apa yang dikasih aja. Itu namanya sifat apa, Pak? Qanaat. Enggak, apa sih namanya kalau bahasa Malaysia ini? Enggak rakus, enggak celamitan, gitu ya. Enggak ngambil hak punya orang lain. Itu anjing. Dan anjing itu sifatnya apa? Sabar. Sabar, Pak. Ya, disebut anjing aja sabar deh. Anjing gitu kan? Sabar deh kan? Sabar deh, Pak. Coba Bapak disebut itu. Wah, marah Bapak ya. Benar. Anjing itu sabar, Pak. Artinya apa? Dia menerima ketentuan Allah. Ridho dengan ketetapan Allah, walaupun disebut najis oleh orang lain, walaupun dianggap kotor oleh orang lain, dia nerima dengan takdir Allah. Betul nggak? Kadang kita yang nggak suka nerima, ya anjing mah disuruh apa aja sama Allah, ya kan? Udah kamu mah makannya dari tong sampah aja sana, nerima aja dia, ya kan? Kadang kita suka protes, Pak ya. Kita yang suka protes kepada Allah. Jadi artinya apa? Jangan selalu kita menganggap semua makhluk Allah itu adalah buruk. Buruk menurut pandangan mata itu, ya kan, belum tentu hakikatnya buruk. Kadang yang kita anggap buruk itu bukan karena bendanya yang buruk, tetapi karena hati kita yang busuk. Betul nggak? Pak, coba nih, contoh lagi. Ini terkait dengan berbuat baik kepada hewan. Contoh lagi apa? Lalat, Pak, lalat. Bapak ngelihat lalat jijik apa seneng? Itu kan ini ahli tasawuf ini. Ya, Bapak ngelihat lalat apa? Jijik kan? Kalau ada lalat diapain? Diajak duduk, biarin dia makan, atau diusir, atau dipukul sampai mati. Disetrum. Kenapa? Karena di otak kita ini makhluk yang menjijikan. Kita tidak pernah menilai positif terhadap jasanya lalat. Apa jasanya lalat, Pak? Ayo, jasanya lalat apa? Dia adalah makhluk yang diutus oleh Allah untuk memproses ya pembusukan bangkai, untuk mengurai apa tuh namanya itu virus atau bakteri yang ada pada bangkai. Kalau nggak ada lalat, Pak, bangkai itu bau menyengat, Pak. Nggak bakal hancur itu bangkai. Itulah ada di lalat. Ya, lalat itu banyak jasanya, Pak. Di dunia kalau nggak ada lalat, siapa yang mau menghancurkan sampah-sampah itu? Siapa yang mau membusukkan itu yang namanya bangkai itu sampai habis? Betul nggak? Lalat tidak pernah minta sama Allah, ya Allah ciptakan aku seorang lalat. Seekor lalat. Nggak ada, Pak. Tetapi lalat nerima, ridho, qanaat dengan ketetapan Allah. Betul? Iya, Pak. Mulia, Pak. Mulia. Gimana nggak mulia coba? Karena Rabbana ma khalaq
khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang Engkau ciptakan itu sia-sia. Betul nggak? Ada yang sia-sia ciptaan Allah? Nggak ada, Pak. Semua ada fungsinya. Ada fungsinya, ada manfaatnya. Ya, ini cerita lagi, Pak. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, ini ya, Syekh Nawawi juga mengatakan Imam Ghazali, Pak. Imam Ghazali ini yang dikenal dengan Hujjatul Islam. Ilmunya luar biasa. Mau ngomong apa, Bapak? Bicara tauhid, bicara fikih, bicara tasawuf, bicara filsafat, bicara ilmu apa? Ada pada Imam Ghazali. Semua kitab-kitabnya itu bervariasi Imam Ghazali. Bapak mau baca kitab fikih, ada fikihnya Imam Ghazali. Bapak mau baca kitab tauhid, ada kitab tauhidnya Imam Ghazali. Mau baca kitab tasawuf, ada di dalam kitabnya Imam Ghazali. Sehingga beliau itu banyak karya ilmiahnya. Sedang menulis, nih Imam Ghazali lagi nulis kitab. Zaman dulu, Pak, kalau nulis itu bukan pulpen, tapi apa namanya? Pena. Jadi pena, kalau saya ngalamin itu di pesantren dulu pakai pena, nggak pakai pulpen, nggak ada pulpen di pesantren. Itu ada wadah pena, wadah tinta, ya, ada bak tinta itu. Nah, Imam Ghazali sedang menulis kitab, tiba-tiba hinggaplah seekor lalat di wadah tinta. Awalnya Imam Ghazali mau mengusir ini lalat, tetapi lama-lama beliau lihatin, ternyata lalat itu mau menghirup air yang ada di dalam wadah tinta itu. Beliau berhenti sejenak dalam menulis kitabnya. Beliau biarkan lalat itu sampai puas, dan sampai lalat itu kemudian pergi. Apa yang terjadi? Pada saat Imam Ghazali meninggal, ada ulama yang bermimpi. Dalam mimpi itu terjadilah dialog. Ulama itu bertanya, "Wahai Imam Ghazali, apa yang engkau rasakan di alam barzakh?" Kata Imam Ghazali, "Saya mendapat kemuliaan di sisi Allah." Jadi suatu saat Imam Ghazali mengatakan, ya, aku dipanggil oleh Allah, ditempatkan di tempat yang mulia. Allah nanya, "Karena apa aku panggil?" Kata Imam Ghazali, "Mungkin karena ilmu saya. Karena ilmu saya banyak." Kata Allah, "Bukan. Mungkin karena sholat saya yang khusyuk." Kata Allah, "Bukan. Mungkin karena tahajud saya." Gitu kan? Kata Allah, "Bukan. Mungkin karena sedekah saya." Kata Allah, "Bukan." Terus kalau bukan semua apa ya Allah? Kata Allah, "Pada waktu kamu menulis kitab, kemudian ada lalat hinggap di wadah tinta, kamu biarkan karena kamu kasihan kepada lalat tersebut sampai dia puas untuk meminumnya. Disitulah aku ridho kepadamu. Karena itulah aku memuliakan kamu." Subhanallah. Maka inilah ada judul namanya Ar-Ra'fatu bil Hayawan. Ya. Kita punya kasih sayang, kita punya kebaikan kepada hewan sekalipun yang kita anggap najis atau kita kotor sekalipun, itu bisa bernilai kebaikan di sisi Allah. Ada lagi Pak kisah ini dalam kitab namanya Mawaid Uspuriyah. Kisah tentang Sayyidina Umar, ya. Makanya kenapa disebut kitab Uspuriyah? Uspuriyah itu artinya kitab burung pipit. Karena di situ dikisahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari beliau bersidak berjalan di lorong-lorong kota Madinah. Di lorong kota Madinah itu ada seorang anak kecil yang sedang memegang burung pipit. Sehingga di pandangan Umar bin Khattab ini burung pipit kelihatannya menderita.
kesakitan karena dimainin sama anak kecil itu. Akhirnya Umar bin Khattab merayu, membujuk anak kecil itu agar burung pipitnya mau dijual dengan harga yang cukup mahal. Ya, berapa sih harga burung pipit? Ya kan? Tapi Umar bin Khattab sanggup membayarnya dengan biaya yang mahal. Akhirnya anak kecil itu mau menjualnya. Dan burung pipit itu dilepaskan di udara yang bebas. Apa yang terjadi setelah berlalu Umar bin Khattab meninggal, beliau juga kemudian dimimpikan oleh seorang ulama. Dalam mimpi itu terjadi dialog. Wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, apa yang engkau alami di alam kubur, di alam barzakh? Kata Umar bin Khattab, alhamdulillah saya diselamatkan dari azab kubur. Saya diselamatkan dari fitnah kubur. Apakah karena engkau seorang pemimpin yang adil? Kata Umar, bukan. Apakah karena engkau seorang yang dermawan? Kata Umar, bukan. Apakah karena engkau seorang yang pejuang hebat di medan perang? Kata Umar, bukan. Terus karena apa? Kemudian Sayyidina Umar menceritakan ketika badanku dikubur, diletakkan di dalam kuburan, orang-orang yang mengantarkan jenazahku sudah pulang. Tiba-tiba datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Mau bertanya Pak, ya. Jadi Umar bin Khattab aja mau ditanya Pak sama malaikat Munkar Nakir. Ini ada orang, wah ini gak berani katanya nanya. Kalau ada yang malaikat Munkar Nakir katanya bertanya, bilang ini muridnya mama. Ada yang begitu ya kan, ngawur ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi ketika ditanya oleh malaikat? Ada suara namanya Hatif. Hatif itu ada suara, enggak ada rupa. Ternyata ini dari Allah, menghardik dua malaikat ini. Hei dua malaikat, tinggalkan hamba Allah ini. Kenapa? Karena dia adalah kekasih saya. Saya menyayanginya, aku mencintainya, aku menyayanginya. Karena dia pernah menyayangi makhlukku, yaitu membebaskan burung pipit. Itu Pak. Mana dalilnya? Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Cintailah makhluk yang ada di muka bumi, maka engkau akan dicintai oleh makhluk-makhluk yang ada di mana? Di langit. Siapa? Para malaikat. Kalau kita pengen disayang malaikat, milikilah sifat kasih sayang. Ya. Cinta, kasih sayang harus punya, Pak. Ya, jangan dalam hati itu kebencian aja yang ada. Ya kan? Kasih sayang aja, kasih sayang. Ya, sama anak, sama istri, apalagi. Sama siapa lagi? Nah, sayang sama seluruh makhluk Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang hatinya dipenuhi cinta, orang yang hatinya dipenuhi rasa sayang, maka dia berhak mendapatkan kecintaan dari yang Maha Penyayang. Maka dia berhak mendapatkan kecintaan dari yang Maha Rahman. Ya, pengen disayang sama Allah tapi kita nggak pernah sayang sama makhluknya, gimana? Nggak bisa. Ya, jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita ambil ibroh, pelajaran dari hadis ini, bahwa intinya jangan menyepelekan yang namanya kebaikan. Walaupun kebaikan itu kita berikan kepada hewan, bahkan hewan itu dihukumi najis. Begitu Pak. Ya. Kenapa? Karena hewan punya apa? Hewan punya apa? Perasaan. Boleh jadi Pak, ada orang kaya ya didoakan sama kucingnya. Boleh jadi ada orang itu berkelimpahan rezekinya karena doa siapa? Doa piaraannya Pak. Boleh jadi ada orang dapat perlindungan Allah, diselamatkan dari berbagai macam mara bahaya. Boleh jadi karena doa hewan piaraannya Pak.
Emang kucing gak bisa doa apa sama Allah? Hah? Emang kita doang yang bisa doa sama Allah? Hewan pun bisa doa, Pak. Artinya apa? Menzolimi makhluk Allah. Ya, bukan hanya manusia, hewan sekalipun dia bisa mengadu kepada Allah. Ya Allah, balas kejahatannya. Ya Allah, balas keburukannya. Bisa, Pak. Jangan dianggap kalau hewan tidak bisa ngadu sama Allah. Karena hewan juga makhluk siapa? Makhluk Allah, punya rasa, punya Tuhan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Semua makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah. Apa maksudnya, Pak? Makhluk Allah itu bertasbih. Artinya taat kepada Allah sesuai dengan tugasnya dan fungsinya. Jangan dikira, Pak, daun-daun pohon-pohon tidak bertasbih. Mereka taat terhadap Allah. Iya, betul enggak? Itu yang namanya pohon, Pak, tumbuh dari mulai biji, kemudian tunas, muncul daun, ya kan, datang buah. Itu sebagai bentuk tasbihnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, jadilah kamu daun, jadilah kamu buah, jadilah kamu hijau, jadilah kamu kuning, jadilah kamu merah. Itu karena mengikuti kehendak Allah. Ya. Bahkan mungkin kita yang kurang bertasbih, betul nggak? Iya, pohon singkong mah, daun singkong mah bertasbih terus. Kita mana yang makannya tasbihan? Kadang lupa kita kalau sudah makan singkong. Kan gitu ya. Duren tuh bertasbih kepada Allah. Lah kita yang makan duren gak pernah bertasbih kepada Allah. Kambing bertasbih kepada Allah. Terus kita yang motong, yang makan daging kambing jarang tasbih kepada Allah. Ya. Artinya apa, jamaah dimuliakan Allah? Setiap makhluk yang bernyawa, setiap makhluk yang punya hati yang basah, maka itu berhak mendapatkan kasih sayang. Ya, insya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini bisa kita amalkan menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan ada diskusi. Monggo, mangga. Ya, seru nih. Waalaikumsalam. Siap. Betul. Seburuk apapun, Allah itu kalau bisa kita berbuat baik. Ya. Itu bisa kita melihat baik dan manfaat. Betul. Karena kita ini sebagai manusia punya akal, punya perasaan, punya gerget, punya perilaku manusia ini kita memberikan. Bahkan ada di medsos itu Iblis dan setan itu gak kabur dari negeri rohani. Kemarin di medsos itu kan, ini bukan karena cerita medsosnya, ini cerita berbuat kebaikan. Ya. Apakah kita pantas mendoakan kebaikan orang yang berbuat buruk? Contoh, ada pejabat yang begitu zolim menggagalkan orang mau berangkat ibadah. Ya. Kita sakit, kita diminta untuk berdoa. Karena kita hanya senyum saja. Kalau kita mengeluarkan apa? Betul. Bagaimana kita bisa memilah hati kita ini untuk senantiasa ikhlas dengan perilaku yang terakhir kemarin. Ternyata padamnya listrik itu karena simbol sini. Jadi kadang kita sebagai manusia itu menyadari itu. Ya. Sedih rasanya, emosi, ada kesel. Untuk menyikapi ini gimana? Kita ini supaya bisa menerima
Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, gini ya. Hadisnya ya, langsung aja hadis Nabi begini, unsur akhaka dzaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang dizolimi maupun yang zolim. Betul nggak? Itu kan hadisnya begitu ya. Tolonglah saudaramu yang dizolimi dan yang zolim. Jadi yang kita tolong bukan hanya orang yang dizolimi, tetapi yang zolim pun harus ditolong. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kalau menolong orang yang dizolimi, dianiaya, saya paham, saya ngerti. Gitu. Namanya menolong, membantu orang yang dizolimi, kita semua paham, betul nggak? Iya kan? Ada orang dianiaya, ya kita bela kan gitu ya. Ada orang yang misalnya dikriminalisasi gitu kan? Ya, kita bantu kan? Betul nggak? Itu namanya menolong orang yang dizolimi. Nah, sekarang kata sahabat, bagaimana maksudnya menolong orang yang zolim? Yang pelaku kriminalnya ini atau orang yang korupsinya ini, gimana ini menolongnya? Kata Nabi apa? Kamu mencegahnya. Kan gitu. Kamu mencegahnya. Berarti ya makna kasih sayang kepada saudara kita itu bukan berarti dipukul rata. Orang yang dizolimi dan orang yang zolim kita harus kasih sayang sama mereka. Enggak begitu caranya. Jadi sayangnya kepada saudara kita yang melanggar aturan Allah adalah mengingatkan, mengkritik, gitu ya. Kalau kita punya saudara terus berbuat keburukan, keluar dari aturan agama, aturan syariat, nih mulut kita nih ngomong, nasehatin dong. Nah itu cara nolongnya. Kalau bisa pakai tangan, kau jangan maling, kau jangan korupsi, kan begitu? Ya. Oh ini gimana? Udah kejadian, udah namanya tadi yang disentul situ? Udah digeledah gitu ya? Ada barang buktinya, tegakkan hukum. Kenapa? Itu sebagai bentuk menolong orang yang zalim. Penegakan hukum itu adalah sebagai bentuk pertolongan kepada orang yang zalim supaya apa? Dia jerak, dia tobat, dia takut melakukan perbuatan yang sama. Itu Pak, kasih sayang kepada pelaku zalim. Kalau masalah muamalah Pak, misalnya Bapak muasyarah karena ini hubungan keluarga, biasa aja Pak. Dia sakit, kita doakan. Itu biasa. Jangan ngapain dia didoain sakit, doain mati aja gitu. Enggak begitu Pak. Nabi itu kan di dalam Quran ada ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau kecuali rahmat kasih sayang untuk seluruh alam. Artinya apa? Bagi Nabi hidup dapat hidayah lebih baik daripada mati konyol. Betul nggak? Bagi Nabi pilihannya apa? Hidup dapat hidayah. Lihat ketika Nabi disakiti oleh orang Taif, Pak, malaikat tuh nawarinnya apa? Ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau engkau izinkan akan lempar kepala mereka dengan gunung-gunung batu ini. Apa kata Nabi? Aku berharap ya, walaupun mereka hari ini tidak beriman kepada Allah, aku berharap mereka melahirkan keturunan yang beriman kepada Allah. Akhirnya apa? Orang Taif nggak jadi dihancurin oleh Allah. Apa yang terjadi? Sampai hari ini Taif masih ada, penduduknya masih banyak dan sekarang Muslim semua, gitu Pak. Betul nggak? Itu artinya apa? Bagi Nabi keinginannya bukan membunuh, bukan mematikan, tetapi bagi Nabi keinginannya apa? Biarkan mereka hidup
Mudah-mudahan kelak anak cucunya keturunannya mendapat hidayah dari Allah. Itu yang tadi Bapak manajemen kolbu, Pak. Nah, itu ya. Susah memang ya. Kita ini tadi emosi lebih gede daripada rahmat kasih sayang. Padahal dinul Islam dinul rahmah. Bapak baca sejarah Islam, nih sejarah Nabi. Berapa banyak peperangan dalam Islam, Pak? Ada perang Badar, ada perang Uhud, yang gede-gede, Pak. Setiap peperangan seumur hidup, Pak. Ini seumur hidup Nabi mengikuti peperangan yang pernah dibunuh oleh Nabi hanya satu orang saja. Bayangin loh, Pak. Nabi setiap ghazwah, peperangan besar itu Nabi hadir di situ. Setiap peperangan Nabi hadir, tetapi beliau seumur-umur hanya pernah membunuh satu orang. Siapa Pak namanya? Ubay bin Khalaf. Ini ketika sedang perang Uhud, Pak. Ya kan? Kisahnya perang Uhud itu kan sangat dramatis, Pak. Awalnya kan orang Islam mampu apa? Menghalau, menghadang orang kafir itu kan sampai mundur kocar-kacir. 50 pemanah di atas bukit yang diperintahkan oleh Nabi, kalian jangan turun dalam kondisi apapun, menang atau kalah. Jangan turun dari bukit. Ini 50 orang ini ahli panah, ahli memanah. Pada saat orang kafir sudah pergi, sudah kocar-kacir, mereka menganggap ini menang umat Islam. Turun semua, termasuk yang ada di bukit, yang ahli manah ikut turun, Pak. Ngapain? Ngambil harta rampasan perang. Wah, itu orang kafir muter balik, naik ke atas bukit, akhirnya orang Islam diserbu. Yang terjadi apa? Kalahlah umat Islam sehingga 70 sahabat Nabi mati syahid di medan Uhud. Pada saat seperti itu Nabi terdesak, ya, sampai-sampai Nabi itu terperosok di dalam jebakan. Kakinya sampai patah, kemudian beliau sempat pingsan, lagi pingsan dilempari batu sama orang kafir. Setelah siuman datanglah namanya Ubay bin Khalaf, udah menghunus pedang mau membunuh Nabi. Nabi mau dibunuh oleh siapa? Ubay bin Khalaf. Tetapi dengan sigapnya Nabi ambil tombak dari sarung tombak sahabat Nabi, diambil dan dilempar, tergoreslah lehernya Ubay bin Khalaf. Dan Ubay bin Khalaf menjerit-jerit kesakitan sampai mati di Uhud itu. Hanya itu saja, Pak, Rasulullah membunuh orang di medan perang. Kenapa? Lah gimana coba, orang udah datang udah mau membunuh Nabi, ya Nabi sigap membela diri. Nah, jemaah dimuliakan Allah, ya. Gimana itu caranya? Ya coba manajemen kolbu aja, belajar sama AA ya, biar hatinya bisa dimanage. Ya kapan kita emosi, kapan kita kasih sayang. Ya jadi jangan hidup diisi dengan emosi semua. Jadi makna kasih sayang ini, Pak, mohon maaf ya, makna kasih sayang bukan berarti gini ya, bukan berarti kita mau korban kambing kasihan, bukan begitu. Ya, ikuti aturan syariat. Kata Nabi apa? Faida dabahtum fa ahsinud dibha. Kalau kamu mau menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yurih dabihatahu, hewannya disenangkan dulu, kasih makan dulu. Kan gitu, Pak ya? Kalau mau motong hewan tuh kan, kalau dulu orang tua kita mau motong ayam, enggak langsung tiba-tiba ambil lehernya golok gitu, enggak. Dikasih makan dulu, ker makan asik gitu kan. Nanti nih si bapak ini kan milih tuh, diambil kan gitu ya. Oh, itu kata Nabi begitu. Wal yurih dabi hatahu, kemudian wal yuhida safrotahu, asah pisaunya sampai tajam sehingga ketika dipotong rasa sakitnya sebentar. Janganlah pisau yang tumpul dipakai motong ayam,
Waduh, kasihan tuh ayam jerit-jerit. Ya, itu sebagai bentuk kasih sayang kepada hewan ternak. Bukan berarti kambing dibiarin, jangan dipotong lah. Itu kan makhluk Allah, kasihan gitu kan gitu. Enggak, gitu Pak. Ya. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus atur hati ini kan gitu ya, Pak ya. Terutama tadi menghadapi orang kan. Yo, waduh, ngenes banget gitu ya. Di mana banyak masyarakat menjerit kesulitan ekonomi, di lain sisi ada orang yang berlimpah, duitnya numpuk, emas sampai 74 kilo. Lah kan segede saya, Pak. Ini saya kalau ditimbang 74-75 kilo, berarti emasnya segede saya ini. Waduh, berapa miliar, berapa triliun tuh. Ya kan harganya tuh, ya. Jadi jamaah dimuliakan, ini orang kayak begini harus diberikan kasih sayang, harus ditolong. Dengan cara apa? Ditangkap, diadili. Begitulah cara memberikan kasih sayang kepada pelaku koruptor gitu Pak. Diadili, kalau nggak diadili berarti kita nggak sayang, nggak kasihan sama saudara kita. Banyak Pak koruptor ditangkap tobat Pak. Benar nggak? Justru kalau nggak ditangkap nggak tobat-tobat nih manusia. Kenapa? Karena manusia tidak pernah ada puasnya. Ya, jadi bentuk kasih sayang kepada saudara kita yang melakukan kejahatan dengan cara apa? Ditangkap, dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu. Kalau saya hukum Islam ya silakanlah, itu yang punya wewenang. Ya, mau dihukum mati boleh, asal yang punya wewenang aja, gitu. Nah, itu dia Pak ya. Cukup ya Bapak ya. Udah jam 6:30. Mudah-mudahan langsung doa atau gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Allahumma ij'al hadzal masjida raudhatal jannah masjidan mubarakan lana walidinina walinnasi ajmain. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala maridon illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala dhallan illa hadaitah wala jahilan illa 'allamtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita wa yassarta arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa para majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.